Mari kita perkatakan makna dari Pentakosta ketiga. Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap dua keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita. Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan,
kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekali lagi shalom, mari sama-sama kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali beribadah pada minggu ini. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita persiapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu Bapa bagi kehidupan kami.
besar. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku.
Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah dimanapun kau berada, sikap menyembah yang benar, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda kita mengagungkan Tuhan yang duduk di atas tahtanya, yang menangkalkan maut dan hidup selama-lamanya. Oh ya nalabaya 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 shande, hikana labaya nalabaya nalabaya labalabo. Oh ya nalabaya shikana labalabalabalabalabalabalabalabala. Yesus, Yesus, ya lalabo ya lalabo. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya.
sungguh bersyukur dan bersuka cita karena Yesus menang kalahkan maut. Kita semua yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah yang percaya bahwa Allah kita bangkit untuk kemenangan. Sama-sama katakan, yes! Semua kita yang percaya bahwa Tuhan kita dimenangkan, bahkan menjadi pemenang, bahkan kita semua menjadi lebih dari penang, katakan haleluya. Sekali lagi tepuk tangan di atas kepala bagi Allah kita. Segenap hatimu nyanyikan pujian ini, katakan kau batu karang yang teguh,
percaya sekali katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah. Saat ini kita akan siapkan hidup kita untuk dipenuhi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami rindukan Engkau Tuhan. Oh ya lalabashana labalabalabalabalabalabala. Tak dapat kami balas kasih-Mu ya Tuhan. Tak dapat kami hitung dan ukur kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Oh Jesus. Oh ya lalabashana labalabalabalabalabalabala. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari dengan semangat lebih lagi katakan layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Sekali lagi katakan layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari Bapak Ibu Saudara, nyanyikan dari awal, katakan tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari angkat kedua tangan kita, katakan layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah. Mari lebih sungguh-sungguh lagi. Dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku.
sembah Tuhan. Kina karala baralawaya sande. Kami sembah Kau Tuhan. Hinarala baralawaya sandu. Haleluya. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Yang di rumah-rumah sambil mengangkat tanganmu, fokus kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah Tuhan. Kuralabata karalabalabala. Kami angkat tangan kami Tuhan menyembah-Mu. Engkau yang layak disembah, Engkau layak dipuji. Haleluya. Ada pujian penyembahan di rumah-rumah ya Tuhan. Ada pujian pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah maya sendo, biarlah baralawaya, biarlah. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang beribadah. Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Meskipun kami belum bisa bersama-sama untuk ada di gedung gereja, Tuhan Yesus, Engkau melihat hati setiap umat-Mu. Kami tetap setia, kami tetap setia untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang begitu baik, Engkau Tuhan yang begitu setia dalam kehidupan setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Lawatlah anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Lawatlah saat ini, di mana tempat mereka berdiri, tempat mereka duduk. Tuhan, biar itu merupakan gunung kudus-Mu. Hadirat-Mu memenuhi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi umat-Mu. Terimalah korban syukur kami. Terimalah korban pujian penyembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, hibur yang susah ya Tuhan. Engkau tolong setiap anak-anak-Mu ya Aba. Tuhan, kami tidak bisa jalan sendiri hari-hari ini. Kami butuh Tuhan dalam hidup ini. Kami butuh Tuhan dalam hidup ini ya Tuhan. Sertai anak-anak-Mu Tuhan. Mereka dalam pergumulan. Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Dan aku percaya melalui kematian dan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan bukan umat yang kalah, tetapi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu mengalir ya Tuhan, kuasa-Mu mengalir. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau sungguh baik. Haleluya. Bapa dalam sorga, kalau sebentar kami dengar firman-Mu, berbicaralah bagi kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi semua kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib,
yang merupakan bukti kasih-Nya yang besar kepada setiap kita dan juga kepada manusia di dunia ini. Dan kemudian di hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, buktikan kuasa-Nya bahwa Dia adalah Allah yang layak disembah. Katakan amin. Nah, hari ini firman Tuhan masih berbicara mengenai hal kematian dan kebangkitan Yesus. Bapak Saudara, mari kita dengan cepat buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan ayat ke-8. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, biarlah ini juga menjadi suatu kepercayaan di dalam kehidupan setiap kita untuk tidak ragu-ragu dalam mengiringi Tuhan, dalam mempercayai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 8 berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Apa itu yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara? Yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, dan hari ini firman Tuhan juga disampaikan kepada setiap kita. Yang sangat penting yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati oleh karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudara, inilah hal yang sangat penting di dalam yang namanya kekristenan, yaitu kematian dan juga kebangkitan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Puncak karya keselamatan daripada Tuhan Yesus, yaitu ketika Dia mati di kayu salib, kemudian dikuburkan dan bangkit di hari yang ketiga. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian ayat yang kelima, Paulus memberikan yang namanya bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus itu mati dan kemudian Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Dia memberikan yang namanya bukti-bukti saksi-saksi. Dikatakan ayat kelima, dikatakan bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi berapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang terakhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Paulus harus menulis surat 1 Korintus pasal 15 ini? Karena waktu itu ada beberapa jemaat atau orang-orang di Korintus yang tidak mempercayai tentang yang namanya kebangkitan setelah yang namanya kematian. Jadi mereka tidak mempercayai ada kebangkitan tubuh setelah yang namanya kematian, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ajaran ini yang berkembang, ini dapat mengancam yang namanya peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, di mana Yesus mati, kemudian secara fisik, secara tubuh, Dia mengenakan tubuh kemuliaan, Dia bangkit, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Paulus memberikan penjelasan bahwa ada kebangkitan secara tubuh setelah yang namanya kematian. Siapa itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, oleh sebab itu Dia berikan yang namanya bukti-bukti orang-orang yang melihat secara langsung kematian dan juga kebangkitan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini juga dapat kita pergunakan untuk apa? Untuk yang namanya membuktikan bahwa pengajaran-pengajaran ataupun berita-berita hoax mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Karena sejak zaman yang namanya Tuhan Yesus bangkit dari kubur, maka ahli-ahli Taurat, imam-imam itu memberikan uang kepada yang namanya tentara-tentara yang menjaga kubur Yesus, dan kemudian mereka menyebarkan berita hoax
Hoax yang terbesar sepanjang sejarah. Kenapa? Karena mereka katakan bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Dan saya tahu waktu itu tersebar berita yang namanya Yesus tidak bangkit, tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Saya katakan ini hoax yang terbesar sepanjang sejarah. Mengapa? Karena orang-orang ini memfitnah kematian dan juga kebangkitan Yesus. Nah, kemudian ajaran-ajaran juga ada hoax-hoax yang berkembang lainnya. Dari yang namanya kematian dan kebangkitan Yesus, ada yang mengatakan bahwa yang mati itu bukan yang namanya Yesus, tetapi yang mati di kayu salib itu adalah orang lain, salah satu dari murid-muridnya. Ini juga merupakan berita hoax. Oleh sebab itu, Paulus juga ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Belum lagi dikatakan ada berita atau ajaran bahwa Yesus itu pura-pura mati alias pingsan. Dan setelah itu mayatnya dibawa oleh murid-muridnya kemudian menikah dengan Maria Magdalena. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi dalam kitab yang kita baca tadi jelas dikatakan bahwa ternyata Yesus mati, Yesus bangkit disaksikan. Oleh siapa? Ketika Yesus bangkit di hari yang ketiga, dia tidak langsung yang namanya naik ke sorga, tetapi dia mendatangi murid-muridnya. Supaya apa Bapak Saudara? Salah satunya supaya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Katakan amin. Oleh sebab itu bukan hanya kepada Kefas dia melihat menampakkan diri, tapi juga kepada ke-12 murid, Alkitab katakan. Jadi bukan hanya satu orang, tetapi banyak orang, bahkan 500 orang sekaligus. Dan Paulus berkata, di antara mereka masih hidup sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kitab Korintus ini ditulis, saksi-saksi yang melihat secara langsung itu masih hidup. Jadi bisa ditanyakan langsung, bisa dihadirkan waktu saat itu. Jadi kalau kita mengerti tentang ayat ini, kita pasti mengatakan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah satu peristiwa yang nyata. Katakan amin. Katakan yes. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus, kita memperingati kemarin mengenai kematian Yesus dan juga Paskah. Nah, apa yang Tuhan inginkan bagi kita semua yang sudah mengalami kasih, kuasa dari kematian Kristus dan kebangkitan Yesus, dan kita ada di dalamnya. Yang pertama, mari kita akan belajar sama-sama di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan 2. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita semua yang kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus, yaitu Paskah. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 2 berkata, "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima." Kita sudah mendengar berita Injil, menerima Injil, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah menerima berita Injil itu, kematian dan juga yang namanya kebangkitan Kristus, yang merupakan kabar sukacita kepada dunia akan yang namanya pengampunan dosa. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, berpeganglah teguh kepadanya. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam hidup kita, biarlah kita hidup berpegang teguh pada Injil itu. Katakan amin. Karena dengan berpegang teguhlah kepada Injil itu, maka kita akan tetap diselamatkan. Yang mau diselamatkan katakan amin. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menjadi sia-sia
karena percaya. Bagaimana sia-sia menjadi percaya? Kita tidak berpegang teguh kepada Injil itu. Kita menjadi ragu-ragu, ya, dan jangan sampai bahkan meninggalkan kepercayaan terhadap Injil itu. Biarlah kita tetap setia sampai akhir, karena Yesus sudah mati dan Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Katakan amin. Katakan yes. Untuk inilah Bapak Ibu Saudara, murid-murid pertama kali, rasul-rasul yang merupakan murid-murid Tuhan Yesus, mereka pergi memberitakan Injil ke seluruh yang namanya penjuru yang ada, ke Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan untuk berita Injil inilah mereka setia sampai akhir. Mereka berpegang teguh sampai pada akhirnya. Saya beberapa tahun yang lalu, ya belasan tahun lalu lah, merenungkan. Kenapa rasul-rasul itu, murid-murid Tuhan Yesus, meninggalnya dengan cara-cara yang kalau menurut manusia tidak manusiawi. Gitu. Kok mereka mau, kok mereka rela bertahan sampai akhir, berpegang teguh kepada Injil yang mereka percayai. Bapak Ibu Saudara, salah satu jawabannya kenapa? Karena mereka adalah saksi hidup bahwa apa yang mereka lihat dan apa yang mereka alami dan apa yang mereka beritakan itu bukanlah kabar bohong, tetapi itu adalah satu kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, murid-murid pertama kali meninggal dengan cara yang mengerikan. Ada yang disalibkan dengan cara yang terbalik seperti Petrus, disalibkan dengan terbalik, dipenjara, disiksa terlebih dahulu. Ada yang diseret dengan kuda Bapak Ibu Saudara, sampai yang namanya di bebatuan dan akhirnya meninggal. Thomas di India, dia dibakar hidup-hidup, kemudian tidak mati, dia dihujani dengan tombak. Bartolomeus juga demikian. Bapak Ibu Saudara, dia disiksa luar biasa. Dan pada akhirnya juga dia meninggal secara martir dengan cara yang mengerikan. Demikian juga dengan nama Yohanes, digoreng tapi tidak mati, kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Dan hanya satu, yaitu rasul yang tidak mengalami kematian, maksudnya yang meninggalnya dengan tenang, yaitu Yohanes. Tetapi yang lainnya dipenjara, kepalanya dipenggal, ada yang dicabuki sampai yang namanya semua kulitnya lepas. Bapak Ibu Saudara, mengapa mereka dapat berpegang teguh kepada Injil yang mereka beritakan dan mereka percayai? Karena kenapa? Karena berita itu, kematian dan kebangkitan Yesus adalah berita yang benar. Nah, kita yang hidup sekarang ini, biarlah kita juga mempercayai bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah benar, dan itulah yang membawa kita kepada keselamatan. Katakan amin. Katakan yes. 1 Korintus, kitab Korintus ini ditulis sekitar tahun 50-an Bapak Ibu Saudara. Artinya kitab ini sangat dekat sekali dengan yang namanya di mana zaman Tuhan Yesus itu masih ada. Tahun 50 Paulus tulis ini Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya, ya kan, karena masih sangat dekat, masih sangat hangat beritanya. Sama seperti gini, apakah kita percaya bahwa 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Indonesia? Jawabannya pasti kita percaya. Kenapa? Karena masih ada saksi hidupnya yang masih hidup. Katakan amin. Ada sejarahnya dan ada saksi hidupnya. Dan itu ditulis dan dipelihara sampai hari ini. Sehingga generasi sekarang tetap percaya bahwa 17 Agustus itu adalah kemerdekaan Indonesia. Demikian juga ketika kitab ini ditulis, saksi hidupnya masih ada. Katakan amin, katakan yes. Oleh sebab itu berpeganglah teguh pada Injil. Orang yang berpegang teguh kepada Injil bukan hanya dia setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, apapun godaan yang ada, baik itu harta, jabatan, tahta maupun cinta buta, ya, tetap yang namanya orang itu tidak tergoda dengan hal tersebut dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, bukan hanya orang itu setia,
Tetapi orang yang berpegang teguh pada Injil, dia juga Bapak Ibu Saudara hidup sepadanan dengan Injil itu. Katakan amin. Orang yang hidup sepadanan dengan Injil Bapak Ibu Saudara, yaitu orang yang hidup di dalam kasih Tuhan. Hari-hari ini Alkitab katakan kasih itu semakin dingin. Banyak terjadi perceraian. Dan itu bukan hanya di kalangan orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi juga di kalangan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau kita hidup dalam sepadanan Injil. Artinya Bapak Saudara, hiduplah di dalam kasih itu. Terkadang kasih itu membuat kita berkorban. Karena memang kasih itu sesungguhnya adalah satu pengorbanan. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, dia berkorban. Dia difitnah, dia dihina, dia dicambuki, dia dianiaya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Itu kasih Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita mendengar ya, orang sedikit-sedikit karena masalah kecil, sedikit-sedikit lapor polisi. Sedikit-sedikit lapor polisi. Karena ada hal-hal kecil. Sepertinya harga dirinya begitu luar biasa hari-hari ini. Kita dipertontonkan dengan orang yang hidup di akhir zaman. Yang Alkitab katakan bahwa kasih itu menjadi dingin. Tetapi kita adalah anak-anak Allah. Kita harus hidup sepadanan dengan Injil. Kita harus hidup bukan seperti dunia. Tapi kita harus hidup sesuai dengan Injil yang kita percayai. Katakan amin. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan, maka kita anak-anak Tuhan akan membawa damai. Dan kita anak-anak Tuhan akan hidup di dalam damai. Suami istri hidup dalam damai. Keluarga hidup dalam damai. Yang percaya dan mau katakan amin. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi yang pertama, hiduplah berpegang teguh kepada Injil. Kemudian yang kedua, Yesus telah mati dan bangkit. Kita percaya, kita hidup di dalamnya. Maka dikatakan yang kedua, mari kita buka 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57. 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57. Dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah. Perhatikan di sini, yang telah memberikan kepada kita apa itu? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Batas itu Bapak Saudara, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah Bapak Saudara, yang kedua, Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit. Maka kita sebagai orang yang percaya hidup dalam kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia mati, dia bangkit. Siapa yang dikalahkan? Apa yang dikalahkan? Yaitu maut, Bapak Ibu Saudara. Alkitab katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 25 sampai dengan 26 berkata begini. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan yaitu maut. Katakan haleluya. Katakan amin. Jadi Bapak Saudara, musuh yang terbesar kalau saya katakan dan juga yang terakhir yaitu maut sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Maut tidak lagi berkuasa atas yang namanya Tuhan Yesus, membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dan kemenangannya atas maut diberikan kepada orang percaya. Inilah makanya kita disebut bukan hanya pemenang, tetapi bahkan lebih dari pemenang. Bukan kita yang berperang, tapi Tuhan Yesus yang berperang. Tuhan Yesus yang menang, tapi kemenangannya itu diberikan kepada kita yang percaya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, apabila yang namanya Tuhan Yesus belum datang nantinya kedua kalinya di awan permai, dia meninggal di dalam Tuhan, maka dia juga akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati untuk beroleh hidup kekal. Kenapa? Karena maut sudah tidak berkuasa atas kehidupan orang yang percaya. Katakan amin. Ini luar biasa Bapak. Saya gambarkan
ya kemenangan Tuhan, kita dikatakan lebih dari pemenang. Itu digambarkan dengan cerita begini Bapak Saudara, seorang petinju itu kemudian bertinju di ring. Kemudian dia babak belur lah, bengkak lah, apa gitu ya. Tapi dia menang Bapak Ibu Saudara. Ya, setelah dia menang, dia dapatkan hadiah mungkin uang 2 miliar. Setelah itu dia pulang ke rumah, maka uang 2 miliar ini dikasih sama istrinya. Gitu ya. Istrinya nggak berantem, istrinya nggak bertinju, cuma di rumah aja, ya kan, mendampingi suaminya. Tapi yang bertinju suaminya. Tapi yang dapat hadiah istrinya. Maka petinju itu pemenang, tapi istrinya lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita. Dia mati dan kalahkan maut. Tapi kemenangannya diberikan kepada kita. Kita orang yang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut apapun juga yang terjadi atas hidup ini. Karena kenapa? Musuh yang terakhir dan terbesar, maut, sudah dikalahkan. Apalagi untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hidup ini. Permasalahan terbesar dalam kehidupan umat manusia apa Bapak Saudara? Yaitu maut, mati, terpisah selama-lamanya dengan Allah, masuk neraka. Tapi itu sudah dikalahkan. Tuhan sudah berikan kemenangan untuk kita. Apalagi masalah kehidupan kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Untuk masa depan kita. Bapak Saudara percayalah, di dalam Tuhan Yesus ada masa depan yang penuh pengharapan. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus hidup. Dia sudah kalahkan maut. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Katakan, sebab dia hidup. Ku tak apa? Ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Katakan, ku tak gentar. Gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Orang yang berkemenangan, dia tidak takut dengan apapun juga di dalam dunia ini. Katakan amin. Dia tidak takut dengan yang namanya kematian. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan kepada kita. Katakan amin. Katakan yes, Bapak Saudara. Kemudian tidak takut dengan permasalahan yang ada. Dengan masa depan. Karena percaya masa depan kita sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Asal Bapak Saudara terus hidup dalam Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang demikian terus akan hidup di dalam kemenangan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bilang kiri kanannya, yang kalau ada saudaranya suami istri, bilang jangan takut. Tuhan sudah berikan kemenangan atas hidupmu. Puji Tuhan. Amin. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita terus yang namanya maju dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, Roma pasal 6 ayat 9 sampai 13 berkata demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Katakan amin. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Dan, nah perhatikan ini, kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kehidupan Tuhan Yesus, kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Jadi kita memandang hidup kita sama seperti demikian. Mati terhadap dosa dan kemudian apa dikatakan?
bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Batas itu dulu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan mau ketiga. Kita yang mengalami kematian kebangkitan Yesus, yang percaya, biarlah kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Dan dikatakan orang yang hidup bagi Allah, maka di ayat yang selanjutnya berkata demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurutinya. Selanjutnya dikatakan, dan jangan lagi kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan lagi ikuti dosa dan keinginannya. Katakan amin. Dosa sudah dikalahkan. Kuasa dosa sudah dikalahkan. Tapi memang ada keinginan-keinginan. Mari jangan turuti keinginan dosa. Biarlah kita menjadi menuruti keinginan daripada Allah. Katakan amin. Kemudian serahkan hidupmu. Serahkan anggota-anggota tubuhmu. Sebagai apa? Sebagai senjata-senjata kebenaran. Bukan senjata-senjata kelaliman. Tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita. Serahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Untuk kita melakukan firman Tuhan. Untuk berbuat baik. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita hidup bukan untuk diri kita lagi. Bukan untuk dosa. Tetapi kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Bagi Tuhan. Bagi Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti ini katakan amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara Paskah, maka salah satu yang saya renungkan tentang Paskah, sama seperti bangsa Israel ketika di Keluaran pasal 12. Ketika dia mau keluar dari yang namanya Mesir, dibebaskan dari perbudakan, Tuhan merintahkan untuk memotong yang namanya anak domba. Dan kemudian dioleskan di ambang pintu dari rumah bangsa Israel. Dan singkat ceritanya, semua anak sulung yang ada di Mesir mati kecuali anak sulung bangsa Israel. Dan demikian Firaun membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan untuk beribadah kepada Allah di padang gurun. Nah Bapak Ibu Saudara, Paskah, pengorbanan Yesus dan kebangkitannya yang kita peringati Paskah dalam perjanjian baru, yaitu kebangkitan Yesus. Ini memiliki arti apa Bapak Saudara? Ini memiliki arti juga bahwa kita diberikan status yang baru di dalam Tuhan. Bangsa Israel dari yang namanya status sebagai budak di Mesir, dia memiliki setelah Paskah, dia memiliki status yang baru menjadi orang yang merdeka. Katakan amin. Demikian juga dengan kehidupan kita. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita diberikan status yang baru. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Artinya kita sudah dimerdekakan dari dosa. Oleh sebab itu Bapak Saudara, serahkanlah hidupmu, serahkanlah anggota tubuhmu menjadi yang namanya senjata-senjata kebenaran bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Biarlah Paskah ini menyadarkan kita tentang hal ini dan kita bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita berpaling kepada sang hidup itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya ini yang Tuhan inginkan. Ketika umat Tuhan merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Siapa yang mau negeri kita dipulihkan? Angkat tangannya. Melalui kehidupan kita yang menjadi senjata-senjata kebenaran, maka saya percaya doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan dan hidup kita menjadi berkat yang akan membawa pemulihan bagi Indonesia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah sekali lagi melalui kematian kebangkitan Yesus ini, maka yang pertama kita hidup berpegang teguh pada Injil. Kemudian yang kedua, hiduplah dalam kemenangan. Jangan takut apapun yang terjadi hari-hari. Bahkan sekalipun maut, jangan takut.
Karena Tuhan sudah menjamin keselamatan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, hiduplah bagi Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Serahkan hidupmu sebagai senjata-senjata kebenaran yang dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, firman Tuhan berkata kita mengingat kematian Tuhan. Pengorbanan yang merupakan bukti dari kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari ambil waktu sejenak untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan. Pejamkan matamu. Renungkan kebaikan Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami kenal Tuhan, kami manusia berdosa. Upah dosa adalah maut. Namun Kau jadikan dosa supaya kami dibebaskan dari dosa. Tuhan, Jumat Agung dan juga kebangkitan Kristus Paskah yang kami peringati dan rayakan. Itulah bukti kasih-Mu yang luar biasa. Siapakah kami ini Tuhan? Kau angkat aku jadi anak-Mu. Kau bela, Kau jaga, Kau pelihara. Bahkan ketika aku salah Kau tegur, bahkan Kau hajar sebagai anak yang Kau kasihi. Mari Bapak Saudara katakan, Tuhan Yesus, sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik kepada saya. Haleluya. Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena Tuhan memberkati kita dalam perjamuan kudus ini. Artinya tidak menyimpan dosa, tidak menyimpan iri hati ataupun dosa-dosa lainnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, kita bereskan segala sesuatu. Minta ampun kalau Tuhan ingatkan untuk kita membereskan ada dosa apapun juga. Tuhan ampuni aku, ampuni umat-Mu, layakkan kami semua untuk sehidangan dengan Engkau. Basuh dengan darah-Mu yang kudus, sucikan ya Tuhan. Oh rabatakaya karalaba syandakaya ralabaraba. Kinaralaba baba 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 karalaba raba 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 raba. Hiaralaba baba raba 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 raba. Haleluya, darah-Mu menyucikan kami. Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari ucapkan syukur, angkat kedua tangan kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Mari angkat kedua tanganmu, saya akan berdoa. Tuhan, urapilah anak-anak-Mu dengan pengurapan yang baru. Terima dalam nama Yesus. Terima pengurapan, terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima
Terima juga kesembuhan. Engkau yang sakit, terima kesembuhan. Sakit apapun juga, COVID-19, kanker, tumor, sembuh, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Terima, terima, terima. Ora baba 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 bara 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 berdoa dalam bahasa roh. Terima. Ora la bala 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 bara 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 bara. Ora la bara 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 bara. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan 2 kali persembahan. Yang pertama persembahan ibadah raya dan yang kedua persembahan diakonia dan misi. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi yang sudah ada dengan cara men-scan QR Code yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita selalu perkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memberikan persembahan ibadah raya maupun juga persembahan diakonia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang tetap taat akan firman Tuhan, memberikan persembahan, maka saya percaya biar persembahan tersebut menyenangkan hatinya Tuhan. Dan bagi Bapak Saudara yang sudah kembalikan persepuluhan yang merupakan milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah kembalikan, saya akan juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Biar Tuhan yang bekerja atas pekerjaan, bisnis, apapun dilakukan. Dan saya percaya Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah pelipat gandaan terjadi dan tumbuhkan buah-buah kebenaran. Aku berdoa tidak ada lagi umat-Mu yang mengalami kegagalan terus-menerus. Tidak ada lagi mengalami kekurangan terus-menerus. Tetapi umat-Mu akan menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya.
Justru di tengah-tengah masa sulit hari ini Tuhan, kami percaya di dalam Tuhan ada pemeliharaan secara ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau akan membuat perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat-Mu yang kembalikan persepuluhan, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan. Tuhan, Kau melihat ketaatan mereka dan Kau melihat hati mereka yang tertuju kepadamu dan juga tetap memperhatikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan Yesus, juga umat-Mu yang menabur untuk pelunasan gedung gereja yang ada di Cibubur Times Square, juga Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Aku percaya pelipat gandaan terjadi dan buah-buah kebenaran akan tumbuh dalam kehidupan umat-Mu. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Saudara, mari kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan, Kau melihat Tuhan, ada beberapa daerah yang mengalami bencana alam. Di NTT Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah penghiburan, kekuatan turun untuk orang-orang yang mengalami bencana alam ini dalam nama Yesus. Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tolong mereka semua. Tuhan juga berkati pemerintahan kami. Biarlah kami percaya Tuhan berikan hikmat dari presiden, wakil presiden, semua gubernur, semua wali kota, bupati yang ada, bahkan sampai RT RW, ada keunitian. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk Indonesia. Dan kami percaya dalam nama Yesus, COVID-19 diam dan berhenti atas Indonesia. Dalam nama Yesus, Indonesia menang terhadap COVID-19. Demikian juga terhadap resesi ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk Pentakosta yang ketiga yang Tuhan curahkan atas Indonesia dan akan membawa dampak bagi bangsa-bangsa. Kebangkitan gereja-Mu terjadi dalam nama Yesus. Berkati gembala sidang kami, Pak Niko, dan keluarga besar yang ada, keempat wakil gembala sidang, serta karayon kami Tuhan, dan juga gembala Cibubur Times Square dan juga Salemba, Tuhan berkati. Semua pengerja Tuhan berkati, seluruh jemaat Tuhan berkati, Tuhan lindungi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap setia kepada Tuhan. Mari Bapak Saudara, angkat kedua tanganmu, kita akan akhiri ibadah kita. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera berlimpah-limpah daripada Allah Bapa yang dicurahkan melalui anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai semua. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Tuhan, pada waktu pagi ku mengatur persembahan bagimu. Cool Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum bergabung dalam Cool dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi Kabid Cool Bapak Redi di nomor 0877 7151 3282. Untuk informasi seputar gereja seperti baptisan, pernikahan, kom, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor 0819 1884 8181.